Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya dalam Winayaka Channel. Hari ini tim Winayaka Channel seperti janji di video part 2 mengenai keberadaan Pura Bukit Indragila. Pada kesempatan ini saya bersama Juru Mangku Bapak Lingsir ingin mengungkap sejarah keberadaan dari Pelinggih Ide Betari yang ada di sini, yaitu yang disebut dengan Pura Stupa Dalam Buddha. Untuk mengupas sejarah itu, di sini saya sudah bersama Juru Mangku Bapak Lingsir, salah satu pengayah dari Pura Bukit Indragila, ingin menceritakan sejarah dan mengapa ada sebuah pelinggih yang bercorak Tionghoa di sini. Bagaimanakah sejarah dari Pelinggih Dalam Buddha? Mari kita langsung tanyakan kepada narasumber, yaitu Juru Mangku Bapak Lingsir. Om Swastiastu, Pak Juru. Oke, hari ini tim Winayaka ingin menanyakan sejarah keberadaan pelinggih dari Pelinggih Dalam Buddha yang berada di Pura Bukit Indragila. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi untuk menyimak dan ingin mengetahui bahwa di perayangan Pura Indragila ini ada pelinggih stupa yang bercorakkan Buddha. Nah, kalau bisa yang berikan judul istilahnya membuka tabir stupa yang ada di Pura Indragila. Nah, awalnya sebelum perehaban pelinggih, stupa ini memang tidak ada di dalam gedong, hanya ada pondasi saja. Selanjutnya ketika melakukan sebuah renovasi, kurang lebih itu tahun 2010, setelah berjalan, seiring waktu berjalan seperti itu, ketika akan mengganti bebaturan ya misalnya ke tempatnya di bawah itu, ketika itu tanpa yang sadari pula beliau hadir. Nah, sehingga apa yang beliau ceritakan dengan bahasa Cina karena Tiang sendiri tidak paham seperti itu, dan Tiang mohon supaya diberikan artinya bahasa yang mudah Tiang mengerti. Nah, berikutnya beliau dalam konteks bahasa Indonesia. Selanjutnya beliau berpesan supaya tempat ini betul-betul dijaga dan diupakara dengan layak. Nah, sehingga dibuatkan juga sebuah pelinggih atau gedong, karena dari dahulu sampai tahun 2010 itu belum ada di dalam gedong. Nah, itu permintaan beliau. Nah, lantas karena beliau berpesan seperti itu, nah cerita ini semua, mohon maaf mungkin di dalam Purana Indragila memang tidak ada, tetapi ini semua itu adalah merupakan wejangan, biar kami tidak salah. Dan ini sudah kami dapatkan juga, itu kurang lebihnya secara mendetailnya tentang stupa ini setelah pelinggih ini yang renovasi. Nah, setelah apa yang beliau di awal beliau minta, saya sudah penuhi, sehingga berikutnya di tahun 2015, tepatnya di hari Sabtu 5 Desember 2015, itu beliau tedun memberikan wejangan menceritakan sejarah awal kehadiran beliau di sini. Nah, kalau sejarahnya secara mendetail sebetulnya kami sudah tulis, nah supaya juga tidak salah, karena itu sebuah apa yang beliau ceritakan itu yang dokumenkan, karena yang sadar betul keingatan itu kan tidak bisa sempurna, bisa terus diingatkan gitu, supaya kami tidak salah.
dan kami sudah tuangkan dalam sebuah tulisan. Nanti kalau secara mendetail bisa dilihat di dalam tulisannya gitu. Nah, artinya secara umum bisa dia sampaikan. Nah, ketika masa kerajaan Bali kuno, Sugeng Pakulun, masa pemerintahan Paduka Sri Maharaja Jayapangus. Nah, ketika itu kerajaan beliau Bali kuno ini sangat termasyur, sampai Kaisar Cina pun mendengar kemasyuran kerajaan yang dipimpin oleh Sri Paduka Maharaja. Nah, dengan mendengar seperti itu, Kaisar Cina mempunyai niat ingin melakukan sebuah perluasan, itu dengan tujuan melakukan perdagangan. Itu di balik itu pun ada keinginan lain, yaitu ingin menguasai kerajaan Bali. Sudah itu ingin menguasai juga ajaran agama Buddha itu. Nah, itu poinnya, berarti ada 3 misi sebenarnya yang beliau inginkan. Nah, secara singkat, apa yang menjadi wejangan beliau di awal pada pemerintahan Kaisar Cina, itu pada masa pemerintahan Kaisar Cina yang bernama Tuan Shen. Nah, itu sampai kaisarnya pun disampaikan seperti itu, Tuan Shen. Nah, Tuan Shen ini memerintahkan penggawanya, kalau disebutnya mungkin kalau di Bali istilahnya patihnya, itu mencari wanita cantik. Ya, itu wanita cantik. Setelah apa yang diperintahkan oleh kaisar didapat, dan wanita yang dimaksud bersama keluarganya. Nah, kebetulan keluarganya adalah juga seorang pedagang. Nah, itu sampai di kerajaan, di kerajaan Kekaisaran Cina, beliau diperintah untuk melakukan tugas atau misi mengemban tujuan kaisar tersebut tadi. Pertama perdagangan, yang kedua adalah kekuasaan, nah itu ketiga juga penyebaran agama. Nah, disingkatkan, apa yang menjadi kehendak kaisar itu dipenuhi, termasuk dikawal oleh penggawa tadi, artinya patihnya yang mempunyai kemampuan yang baik secara pemerintahan, spiritual, itu sangat mumpuni sekali menurut cerita dari wejangan dari Ratu Kang Cimui sendiri. Nah, perjalanan artinya diceritakan pula dari perjalanan sampai menuju Bali itu sudah lengkap. Di dalam kapal itu sudah banyak, termasuk kuda joli, kereta itu, dan semua alat-alat perdagangan itu semua dibawa, artinya dalam suatu gerobak besar. Nah, itu. Nah, beliau pertama menyisiri lautan itu, turun di wilayah Ketapang sekarang, ya, pelabuhan Ketapang sekarang. Dari sana dia lihatnya. Nah, sempat beliau juga turun di sana, tetapi melihatnya masih diperkirakan jauh, sehingga beliau melanjutkan perjalanan, dan beliau pun turun di kawasan pelabuhan Gilimanuk sekarang, dan sempat beliau juga di sana melakukan istirahat, mendirikan sebuah tempat suci kecil. Nah, itu tempat suci kecil, dan melakukan doa di sana. Nah, kan tetapi di sana waktu itu masih dikatakan hutan belantara, dan beliau pun masih dalam kondisi bingung kenapa Bali yang dikenal makmur kok hutan seperti ini. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk melakukan penyisiran kembali. Nah, sehingga beliau melanjutkan menyisir perairan. Nah, tiba sampai di perairan yang sekarang dikenal dengan Celukan Bawang. Nah, dari Celukan Bawang itulah beliau turun bersama rombongan, ada orang tuanya, bapak dan ibunya, termasuk patihnya waktu itu.
tidak diceritakan berapa lama beliau berjalan dari Celuan Bawang, tiba pada suatu hari tiba sampai di tempat ini. Ini ketika itu masih ada yang masih berdiri kokoh adalah Padma, tapi beliau tidak tahu itu linggih apa, dan hanya beberapa ada bebaturan yang beliau tahu. Nah, sehingga karena kemampuan patihnya ini, penggawanya ini memang sangat luar biasa, merasakan energi yang di sini tempat ini, sehingga beliau memutuskan untuk bermalam sesuai dengan yang beliau ceritakan, bermalam sampai 2 malam di sini sambil melakukan tapa yoga, mohon restu akan membawa misinya untuk mencapai kota raja. Nah, sedangkan kota raja yang dimaksud itu adalah kerajaan Balikuna yang ada di kawasan Pranarajon atau sekarang dikenal dengan daerah Sukawana, atau puranya disebut dengan Pura Penulisan. Nah, termasuk kenapa pura itu juga disebut Pura Penulisan. Nah, kota rajanya ada di sana. Nah, setelah 2 malam beliau melakukan tapa brata yoga samadhi di sini, beliau melanjutkan perjalanan ke kota raja. Nah, singkat cerita, beliau untuk berdagang itu tentu karena orang luar mohon izin kepada penggawa kerajaan, termasuk mohon izin kepada sang raja. Nah, patih ini melakukan penyamaran, dia seolah-olah menjadi seorang pedagang, mohon izin untuk melakukan perdagangan. Nah, sang raja pun memberikan restu. Nah, sehingga perdagangan dilakukan. Nah, di sinilah sekarang si penggawa ini, si patih yang mengemban tugas ini melakukan siasat. Nah, sehingga di beberapa hari kemudian sudah terdengar atau termasyur, di bahasanya sekarang itu viral gitu. Ada seorang pedagang yang sangat cantik yang berdagang dari luar, ada di pasar atau bencingan kerajaan. Nah, karena dengan tersebarnya berita tersebut, termasuk sang raja pun juga mendengarkan hal itu, termasuk sang raja ingin juga melihatnya. Nah, dengan berjalannya waktu, apa yang dilakukan oleh keluarga pedagang ini menjadi tertarik, baik itu masyarakat, penggawa, termasuk raja pun terpikat dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang Cina ini. Nah, sehingga sang raja memberikan saran juga. Nah, artinya supaya ingin mengetahui caranya mereka melakukan persembahyangan, perdagangan, supaya juga masyarakat yang di kawasan kerajaan tersebut disuruh untuk ikut belajar berdagang. Yang dilakukan itu termasuk bagaimana cara mereka melakukan suatu proses ritual persembahyangan. Nah, dianggap itu sangat luas dan seterusnya. Nah, itu. Nah, di yang singkat cerita lagi, sesuai dengan wejangan beliau, karena ketertarikan baik itu masyarakat, penggawa, termasuk sang raja pun terpikat dengan kecantikan daripada dewi ini. Nah, sehingga sang raja memutuskan ingin meminangnya. Nah, pada saat itu ibarat pucuk dicinta ulang pun tiba. Dewi Cina dipersunting oleh sang raja. Nah, sekalipun pada saat sebelum melakukan disunting akan dijadikan permaisuri itu, ada beberapa pertentangan dari para pendeta-pendeta raja, sehingga atau disebut dengan
putrinya raja, melakukan beberapa pertentangan. Sehingga ketika itu karena sang raja sudah niatnya sangat besar untuk memperistri Dewi Cina ini, nah itu pun semua dilakukan oleh raja sehingga beliau sah dijadikan istri. Berikutnya, setelah dijadikan istri, seperti apa yang dia sampaikan tadi, pucuk dicinta ulang pun tiba. Berarti semua strategi yang menjadi tugas daripada kaisar itu dijalankan. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, sang putri tanpa mohon izin kepada sang raja supaya proses untuk memberikan pelajaran tentang agama itu ya wajib itu agar dilakukan oleh biksu. Nah, sehingga sang putri Cina ini mengirim surat ke negeri ke kaisar Cina. Nah, itu yang dilakukan. Ada salah satu pengikutnya disuruh pulang untuk mengirimkan surat. Nah, sehingga pada saat baliknya itu dihadirkanlah yang pertama kali kedatangan itu biksu sebanyak 5 orang. Dan karena itu memang sudah misinya yang sudah bisa terpenuhi kayak begitu, berarti di belakang biksu ini tidak hanya biksu berartinya yang hadir, berarti di belakang itu banyak pedagang-pedagang Cina yang berbondong-bondong di belakang itu untuk artinya melakukan perdagangan ke Bali. Berarti kan tujuan utamanya adalah kekuasaan sudah masuk, artinya putri Cina sudah menjadi raja, istri raja. Kedua, perdagangan juga. Yang ketiga, biksu juga istilahnya untuk agama. Berarti ketiga-tiga ini sudah terpenuhi. Nah, sehingga ketika biksu sudah ada di kerajaan, diberikanlah tempat untuk memberikan proses belajar mengajarnya di bawah pura yang sekarang disebut dengan puranya raja. Itu di kawasan penulisan sekarang. Beliau ceritakan dulu semua arca-arca yang ada di sana itu tempatnya dulu Wantilan sekarang. Wantilan yang ada di penulisan sekarang itu adalah tempatnya. Di sana tempat belajar. Nah, termasuk masyarakat Ponggawa yang ingin belajar tentang agama Buddha ini disarankan juga oleh sang raja, sehingga banyak masyarakat dan itu ikut juga tentang belajar itu. Nah, sehingga di tempat itulah diberikan nama penulisan karena disebut belajar penulisan, dan sampai sekarang puranya juga dikenal Pura Panarajan itu juga dengan pura penulisan. Nah itu cerita di awal. Nah, setelah itu berikutnya ceritanya adalah ketika musim penghujan datang. Nah, ini musim penghujan datang, hujan siang malam tiada henti, kalau disebut dengan badai gitu. Nah, ini berapa lamanya tidak diceritakan oleh beliau. Nah, itu tapi cukup lama katanya, sehingga sampai membuat pohon banyak yang tumbang karena longsor, termasuk wilayah kerajaan. Itu wilayah kerajaan itu, kawasan kerajaan itu sebenarnya ada di bawah di bawah pura penulisan itu sendiri. Sekarang tempatnya sekolah TK ya sekarang di sana. Dulu kan Kaude Ngenurip, sekarang sekolah TK itu. Dan Banjarnya pun sekarang Banjarnya disebut dengan Banjar Kute Dalem. Misalnya kan kota kerajaan dulu. Sebenarnya itu tanah yang luas dan datar dulu. Luas dan datar. Berarti menurut dari wejangan beliau itu berarti itu terjadi longsor berarti Pak Juro ya? Ketika itu disampaikan tadi, badai yang lama itu menyebabkan sampai wilayah kerajaan ini